Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pendengar di mana berada. Kembali kita di program acara Dialog Hikmah Ramadan. Di hari ini, seperti biasanya setiap sore di Perempat di Palembang. Dengan Ustadz kita, Ustadz Muhammad Setiawan SHMH. Dengan tema kajian pada sore hari ini, Akhlak terhadap lingkungan. Langsung baik, kita bersua bersama Ustadz Muhammad Setiawan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah baik, Wak Dola. Baik, oh. Ada kabarnya, ada kegiatan sudah nih. Alhamdulillah ada undangan ya. Iya. Iya. Oke, Ustaz, kita lanjut, Ustaz, dengan tema kajian sore ini, akhlak terhadap lingkungan. Iya, benar. Ya, silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ahli sunnatahu wa jama'atahu min yauminan hadha ila yaumin nahdah. Wa ba'du. Para pendengar, para pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 4, kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang menyaksikan siaran langsung atau live streaming pada program Dialog Hikmah Ramadan pada hari ini, dimanapun berada, baik yang melalui kanal YouTube RRI Pro 4, media sosial lainnya, melalui radio manual dan melalui RRI Digital. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang hari ini, di setiap saban petangnya kita mendengarkan kajian-kajian yang di framing dengan program acara Dialog Hikmah Ramadan, yang setiap harinya kita mengkaji berbagai disiplin ilmu agama Islam selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan ini, dari awal sampai akhir KG, yang kami diamanahi untuk mengampu ataupun memberikan kajiannya pada setiap petangnya ini, yang pada hari ini Rebo 19 Maret 2025 Miladiah bertepatan dengan 19 Ramadan 1446 Hijriah. Artinya kita sudah berada di penghujung 10 pertengahan di bulan suci Ramadan, dan kita akan masuk ke 10 terakhir di bulan suci Ramadan pada lusa ya, tanggal 21. Hari ini 19, besok 20. Nah, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka marilah sama-sama kita mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tersebut juga kita kirimkan kepada para keluarga, para sahabat, para umat beliau, dan semoga dengan kita membaca salawat kepada beliau, kita kaget di yaumil mahsyar, di hari kiamat, akan mendapatkan syafaatul uzmah atau syafaat yang paling agung dari beliau. Dan itu adalah impian ataupun cita-cita kita kalau-kalau. Semoga dengan kita bersolawat kepada beliau, kaget beliau memandang kita dan berikan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Para jamaah yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini tema yang kita angkat masih terkait arkanuddin atau rukun agama. Subnya lagi, yakni rukun ihsan. Dan rukun ihsan itu atau akhlak itu kita hari ini pada sub yang terakhir, yakni akhlak terhadap lingkungan atau akhlak terhadap alam. Nah, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cross back lagi. Kemarin 2 hari yang lalu kita sudah mengkaji pertama hablum minallah, akhlak terhadap Allah. Kedua hablum minan nas, akhlak terhadap sesama manusia. Dan yang ketiga akhlak kita yakni hablum minal alam, yakni akhlak kita terhadap alam atau terhadap lingkungan. Nah, yang ketiga ini akan kita kupas hari ini. Para pendengar, para jamaah yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Rum ayat ke-41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Terjemahnya secara literal, telah tampak kerusakan yang ada di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan ulah tangan manusia,
supaya Allah merasukan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Di dalam surat Rum ayat ke-41 tersebut, Allah Subhanahu wa taala berpesan bahwasanya kerusakan yang ada di alam ini, yakni di darat dan di laut, di tanah dan di air, adalah karena ulah perbuatan tangan manusia dewe. Nah, kata Allah supaya ngapo? Supaya Allah tuh ngenjuk istilahnya tuh konsekuensi, merasukan kepada kita pedio yang kita perbuat, itulah yang akan kita dapatkan. Nah, ketika kita sudah merasukan macam itu, maka kita akan kembali ke jalan yang benar. Artinya kembali merawat alam yang sudah Allah ciptakan ini. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua item yang Allah sebut untuk kita jago, dan kalau tidak kita jago maka akan ada kerusakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan alam semesta ini sedemikian rupa itu memang sudah didesain dengan desain dan skenario yang paling baik, dan kita pun kadang bahkan ahli daripada alam itu sendiri, baik itu ahli geografi, ahli ekologi, itu kadang masih belum bisa menjawab daripada makna ataupun tujuan maksud dari penciptaan alam semesta itu sendiri. Allah menciptakan adanya es itu maksudnya ini kutub utara dan kutub selatan, benua yang ada es, samudra Arktik dan samudra Antartika yang ada di utara dan ada di selatan. Nah, bukan es untuk bukuan oleh. Bukan, kutub Iya, utara. kalau es untuk bukuan tuh kaget jam 6. Iya. Nah, Allah menciptakan itu untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan naik turunnya air laut, supaya darat dan laut itu senantiasa imbang. Yang mana musim kemarau, yang mana musim hujan, yang mana ini untuk menjaga debit air laut itu ketika hujan juga datang. Nah, maka diciptakan es. Allah menciptakan gunung untuk jadi pasak yang ada di bumi ini. Artinya pasak itu apa? Pasak itu penampal kalau bahasa kita. Ibarat kalau ban itu, kalau dia bocor kan ditambal. Nah, kalau tambalan itu rusak ataupun pecah, meledak, nah maka isi dalam itu betul. Nah, di dalam bumi kita ini kan ada di lapis bumi ketujuh itu, inti bumi itu ada namanya lahar panas yang Allah ciptakan. Nah, itu penampangnya itu ialah gunung-gunung itu tadi. Lalu Allah menciptakan juga laut atau sungai atau selat atau kali, intinya yang ada dialiri oleh air. Nah, itu juga menjadi pelajaran besar bagi kita. Artinya apa? Setiap aliran-aliran yang diciptakan Allah itu gunanya untuk sebagai sumber kehidupan kita, karena banyu itu adalah sumber kehidupan utama gitu. Allah menciptakan darat yang memang benar-benar dataran, yang artinya bisa ditempatin untuk tempat tinggal, untuk tempat kita hidup dan lain sebagainya. Nah, seluruh itu ada makna kalau. Nah, kalau seluruh ini yang ada ini kita rusak dengan ulah kita, nah maka akibatnya ataupun dampaknya tentu bencana. Nah, bencana ini kita dewek yang akan merasakannya. Misal kalau pengerusakan es yang ada di kutub utara dan selatan dengan akibat global warming atau pemanasan global hari ini yang kita kenal secara mendunia, karena banyak berbagai efek seperti industri-industri besar. Nah, itu secara perlahan akan menaikkan debit dari air laut. Nah, air laut itu kalau jumlah debitnya lebih dari normal yang ada, maka tentu dia akan menimbun ataupun mengisi daratan-daratan yang rendah. Nah, ini yang menjadi bencana bagi kita, yang dikenal dengan sebutan banjir. Bahkan bukan hanya banjir, kadang wilayah itu bisa jadi hilang karena dia masuk ke wilayah laut. Nah, lalu selanjutnya kita tidak usah bicara jauh-jauh karena kita ada di wilayah kita yang Palembang ini. Kita ini Palembang ini alhamdulillah ya. Kita bersyukur pada Allah dijadikan oleh Allah tanah kita ini tanah yang paling aman lah dibanding tanah lain adalah. Kita alhamdulillah gempa bumi insya Allah jauh. Paling kalau penado kena getarannya be. Karena kita tidak kati gunung. Yang kedua gunung meletus tambah jauh lagi karena kita jauh. Gunung itu ada di daerah ngarah ke arah Bengkulu. Tanah longsor alhamdulillah kita ini tidak kati yang tebing-tebing tinggi jurang-jurang tuh. Alhamdulillah.
Nah, yang paling menjadi problem kita hari ini, yang menjadi PR besar kita hari ini, baik bagi pemerintah maupun bagi kita masyarakat pada umumnya, kita harus bahu-membahu sebagai seluruh umat manusia, yakni problem mengenai penanggulangan banjir. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kota Palembang ini dulu RRI Pro 4 ini channel budaya, udah lah ya? Iya, betul. Nah, jadi kita angkat secara kebudayaan dulu. Ya. Jadi Palembang ini pada masa dahulu oleh Belanda dijuluki sebagai Venesia dari timur. Artinya kota Venesia. Venesia itu kota yang ada di Italia yang dibelah oleh sungai dan banyak anak-anak sungai. Nah, Palembang ini sama. Karena kita ada di daerah timur Nusantara Indonesia ini. Jadi kata Belanda ini Venesia dari timur. Ada sungai besar Sikok, ialah sungai Musi dan banyak anak-anak sungai di bawahnya. Nah, problem kita hari ini fakta kita di lapangan. Sungai-sungai kita ini banyak idak kita loroi jong Palembang. Nah, loroi maksud itu bukannya kita nih apa istilah itu ngagung ke sungai itu lagi jadi ini bukan kayak itu, bukan mendewakan, bukan mengagungkan, bukan. Yang nyingoi. Yo, tapi meloroi dalam artian sini jangan sampai tangan kita ini jadi tangan yang bisa merusak itu. Nah, banyak sebab daripada itu. Pertama, yang paling umum di tengah-tengah kita, kadang kalau kita liwat di mana-mana adalah di kampung seberang Ilir pun seberang Hulu. Seberang Ilir itu ada 37 kampung. Seberang Hulu itu 16 kampung. Nah, kalau kita lewat itu tiap kampung itu pembatasnya sungai dulu adalah. Nah, sekarang jadi kelurahan sudah ya. Nah, kampung-kampung itu jadi kelurahan. Nah, kita bicara yang di pusat kota dulu. Nah, problem kita nih Siko. Apa dia yang pacak diuntal ke udah lah. Kalau nyingok banyu dikit dia dak pacak nyingok banyu dikit orang kita ni dak pacak nyingok dikit barang apa dia yang pacak diuntal ke nyo. Kalau bahasa Indonesia itu sampah. Kalau bahasa Palembang itu sarap yang Palembang. Diuntal ke. Nah, iyo kalau cuma Siko. Kalau masyarakat Palembang ini 1.500.000 lebih kurang hari ini. Nah, kalau dikumpul ke? Nah, kalau dikumpul ke kalau sebanyak dak manusia ini. Berapa kilo ya? Kalau bisa iyo, ndak usah jauh yang diuntalnya sih kok apa botol plastik minuman ini tuh minuman mineral itu Nah, sikok beda ndak usah yang lain tuh ndak usah kita ndak usah ngomong terlalu yang sikok beda. Nah, kalau sikok itu beda diuntal ke masing-masing. Nah, maka terbayang oleh kita. Satu kotor lah cengki jong Palembang, yang kedua aliran banyu itu sumbat. Nah, sehingga kadang kita banyak menyaksikan kalau hujan lebat dikit banjir di mana-mana di sudut-sudut kota Palembang. Genangan banjir di mana-mana. Di mana-mana. Problemnya bukan apa? Penataan itu kadang walaupun sudah dibuat sedemikian rupa, sedemikian baiknya antara gotnya, antara sungainya, antara ininya, kalau aliran yang sudah dijadi ke Tuhan itu memang sama itu kadang kita empit, kita kotori bahkan dibuntui. Nah, alirannya itu kan sudah dibuat sedemikian rupa bagus oleh Tuhan. Ini rancangan Tuhan tuh kita rusak kadang-kadang. Nah, kita rusak dengan ulah kita tadi sehingga banyu itu begitu apa namanya itu hujan deras sedikit ngeluap. Lemak laman banyu itu bersih karena barang tuh yang dibuang nih sampah, bukannya batu. Batu tidak ada ngotori padola. Apa kerikil misalnya. Nah, yang dibuang nih sampah, maka banyu ini tadi banyu bahasa Arabnya al-qatar. Kotor. Nah, jadi banyu yang naik itu banyu-banyu kotor kalau. Nah, ini menjadi problem kita. Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjaga alam ini adalah kewajiban bagi kita. Karena Allah tuh ngenjuk kita ini tempat yang sudah tempat terbaik. Nah, kita beruntung ada di Palembang ini tempatnya banyunya alhamdulillah tidak pernah kekurangan. Nah, itu kita jago jangan sampai butek. Nah, tanah kita alhamdulillah tanah yang bagus yang tidak ada terlalu apa namanya itu gersang. Padang pasir itu dan juga tidak terlalu apa namanya itu digenangi oleh banyu. Masih banyak tanah-tanah yang talang yang tinggi. Walaupun ada juga sebagian rawa. Nah, caranya ada telepon udah lah. Ya, coba kita. Halo, Assalamualaikum. Al-Putus. Masih ragu-ragu Al-Putus. Nah, jadi problem kita hari ini penanggulangan banjir itu adalah menjadi problemnya kaum muslimin pada hakikatnya adalah. Karena Allah tuh ngongkon kita untuk nyago lingkungan. Kalau kita tidak nyago lingkungan, maka berdosa kita kalau saling mengingat ke saling mengingat ke saling menyajarkan. Maka kami pribadi sangat mengapresiasi kawan-kawan yang memang dia konsentrasi di bidang ekologi lingkungan adalah mengedukasi. Apalagi budak-budak muda sekarang banyak itu kujingok adalah. Mereka bikin komunitas, bikin organisasi bikin apa-apa lah untuk menyelamatkan itu. Kula sangat mengapresiasi. Insyaallah bukan cuma sekedar kamu kawan-kawan sekalian, bukan sekedar kamu
menghidupkan hobi dan juga Iya. mengedukasi masyarakat, tapi kamu juga boleh pahalo. Benar. Karena ini Quran yang ngongkon ini. Iya. Kalam Allah yang nyuruh kita untuk nyago lingkungan. Nah, kita juga dilarang untuk merusak lingkungan itu dengan berbagai cara yang ada. Nah, Iya. maka kami juga menghimbau kawan-kawan agensi properti juga yang punya usaha di bidang perumahan terkait dan lain sebagainya. Mohonlah untuk kiranya diperhatikan betul mengenai sarana got yang kita lembang Iya. aliran banyunya, kalau hujan mak mano, debitnya naik mak mano, kondisi kontur tanahnya itu kan sudah di ini tentunya kan sudah Ada di aliran sesat. Jadi acak keluar. iya aliran sesat. Aliran sesat yang ini nyusah ke segala uang nih, Pak Dola. got. Nah, jadi itu memang benar-benar diperhatikan. Jangan sampai aliran-aliran di perumahan atau komplek-komplek itu menjadi tidak baik kan. Ya, Halo, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, Tori. warahmatullahi wabarakatuh. Iyo. Datri menguju. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh di menguju. Ya nyimpang dikit gitu soal banyu ini. Iya banyu Tapi bukan banjir ini. Iya. Anak bertanya, yang mana antara air suci dan air yang mensucikan? Iya. Nah, itu baik. Oh iya Terima terkait. kasih atas jawabannya Cik Dola. Terima kasih. Yo, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bab yang ditanyakan Mang Unjuk ini bab fikih. Ah, Pertama, air suci itu ialah air yang bisa apa namanya itu? Kita gunakan, kita konsumsi. Air yang mensucikan itu adalah air yang bisa digunakan untuk toharoh, untuk wudhu, untuk istinja maupun untuk mandi wajib. Nah, air yang dia suci tapi dia tidak mensucikan ada beberapa konten, beberapa item. Pertama namanya air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk bersuci, ya. atau air yang sudah terkena air yang sudah digunakan untuk bersuci. Bukan hanya wudhu, tapi begitu juga dengan mandi wajib dan apa namanya itu bersuci lainnya. Nah, yang kedua air yang sudah tercampur oleh zat, dia berubah rasa, warna dan bau sehingga air itu masih sah karena zat yang dimasuk itu zat yang halal bukan yang haram. Kalau yang haram ya tentu budak suci mensucikan wadah Ya. Misal air bekas sudah dijilat minum anjing no do itu Ya. tidak suci apalagi mensucikan kan. Nah, yang sudah dicampur zat yang halal dia berubah rasa, warna dan bau. Contoh apa? Berubah rasa, pertama banyu yang sudah diinjak uya dengan gula yang pembang. Ya. Nah, oralit Ya. Nah, itu suci dia bisa diminum tapi tidak mensucikan, tidak bisa dipakai wudhu dan mandi. Lalu yang kedua, berubah rasa, berubah warna. Banyu yang sudah tercampak pasta kue, Ya. abang kalau banyunya. Nah, maka ini boleh digunakan untuk minum, untuk makan, tapi tidak boleh digunakan untuk wudhu, untuk mandi. Lalu yang ketiga berubah tadi rasa, warna, bau. Nah, yang ketiga berubah bau. Banyu ini Pak Dola, Ya. kecampaan minyak wangi. Nah, minyak wangi Casablanca ada deh. Termasuk ke banyu termasuk ke apa? Ke ember Ya. Nah, dia suci. Boleh kalau nak minumnya tahan minumnya tidak ketik masalah. Misalnya dia nak melanjak ke paling dia hawanya wangi kan. Nah, tapi dia tidak sah dipakai untuk mensucikan, untuk Ya. ngambil wudhu, untuk mandi. Nah, lalu batasnya itu ketika dia dimasuki oleh zat yang halal atau juga sekalian yang haram, dengan dia tidak merubah rasa, warna dan bau, itu masih bisa digunakan untuk mensucikan. Dengan syarat dua kula itu lebih kurang kata para ulama antara 60 sampai 80 sentian. Ya. Tinggi, panjang, lebar. Jadi volumenya itu lebih kurang 60-80-an. Nah, itu kata pendapat dari Imam Syafi'i. Kalau misalnya kecampaan yang najis, misalnya contoh tai cicak atau lipas misalnya, atau apa yang barang-barang najis kotor, campak ke banyu itu, maka tidak berubah rasa, warna, baunya, maka masih bisa mensucikan. Tapi kalau misalnya yang halal juga, tambah tidak berubah lagi nian, maka dia masih bisa mensucikan. Itu mengenai bab banyu, Pak Dola. Nah, lalu jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjut Ustaz. Ya. Ya. Kita lanjutkan dulu. Ada beberapa akhlak kita terhadap lingkungan di sini yang ada hubungan dengan ayat Ar-Rum ayat 41 tadi. Yakni pertama, kita wajib menjaga kesuburan tanah. Nah, maka kita jangan sampai menggunakan racun-racun ataupun pembasmi hama bagi kawan-kawan yang bergerak di bidang perkebunan, peternakan khususnya.
Jangan sampai menggunakan racun atau pembasmi hama yang dia bisa mengurangi kadar kesuburan dari tanah itu dewe. Jadi tanah itu pacak jadi kotor dan gersang, bahkan tidak bisa digunakan lagi, diberdayakan lagi. Nah, ini dilarang. Lalu yang kedua, kita menjaga kelestarian air. Yang tadi kawan-kawan sekalian, para jamaah, jangan galak basing-basing nguntal barang ke dalam sungai ataupun got. Nah, dan juga supaya banyu kita tidak ada butek. Kalau banyu kita bersih kan lemak. Kalau dulu Jiwong cerita dulu ada lah, tahun-tahun 60-an itu banyu Sungai Musi itu masih katon, masih bening. Bening ya. Yo, mak ini hari lah butek sudah. Nah, maka banyu butek itu kalau kita konsumsi ataupun kita gunakan itu pacak membuat pikiran kita butek juga. Nah, itu makanya kita harus jago itu. Lalu yang selanjutnya kita menjaga kelestarian hewan. Nah, hewan-hewan kita apa namanya itu yang dilindungi. Pemerintah hari ini sudah menetapkan undang-undang bukan cagar budaya, adalah cagar budaya kebudayaan. Cagar alam Suaka Marga Satwa itu nah banyak ditetapkan itu macam harimau, macam apa-apa. Itu kita lindungi, jangan sampai diburu-buru. Ya. Ayo. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Azairin di Banyuasin. Azairin, ya tuh izin. Azairin. Halo, langsung ke Ustadznya. Halo. 0852. Halo. Ya. Mau kasih nomor kontak ya? Iya, 0852. 93 4154. Ada pertanyaan seputar Ustadz yang nyampe tadi? Halo? Ya. Halo, ini pertanyaan dari Hikmah Ramadan di Pro 4. Halo? Nah, iya. Salah masuk. Al-Futus bahasa Arabnya itu. Kita lanjutkan lagi ya, lagi nih. Nah, kita juga harus menjaga kelestarian hewan dan menjaga kelestarian tumbuh-tumbuhan. Hari ini pemerintah kita sudah menetapkan undang-undang cagar alam dan suaka marga satwa. Apa binatang yang dilindungi, harimau, apa tumbuhan yang dilindungi ini. Nah, itu kita patuhi jamaah ini, muliakan ya Allah. Jangan ngomong ini buat-buatan pemerintah dak kati-kati dak dalam agama. Oh, agama ngatur itu. Itu diatur oleh agama. Kita disuruh nyago kelestarian darat dan laut. Nah, pemerintah sudah pakem dengan undang-undang. Artinya pemerintah sudah sesuai dengan Al-Quran. Maka ini kita patuhi jamaah. Nah, kita juga dilarang merusak hutan. Kita membuka hutan boleh. Peraturan dibuat pemerintah sudah ada dan sudah bagus, sudah relevan. Nah, tinggal mak mano caronyo pembukaan hutan itu kalau pacak jangan menimbulkan polusi yang bisa merusak alam di sekitar kita dan merusak daripada udara ataupun lingkungan di wong-wong sekitar kita. Karena itu dampaknya bukan cuma dengan kita, tapi dengan seluruh wong-wong di sekitar kita. Nah, lalu mencemari air dan tanah, itu adalah akhlak yang buruk tadi. Selain merusak hutan. Yaitu tadi setiap kita yang berkecimpung langsung dengan urusan air dan tanah, baik itu pemerintah dengan dinas-dinasnya, baik itu kawan-kawan komunitas, baik itu kawan-kawan entrepreneur, pengusaha yang bergerak di bidang itu, dan masyarakat umum, mari kita sama-sama hindari untuk merusak air dan tanah ini dari sudut manapun baik. Lalu kita juga dilarang dalam akhlak yang buruk terhadap lingkungan ini, yakni memburu hewan ataupun ikan dengan membabi buta atau menggunakan racun dan bom. Ini juga pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa undang-undang peraturan mengenai kelautan. Begitupun juga dengan yang ada di daerah-daerah mungkin menyesuaikan baik. Nah, tinggal artinya kita dibolehkan adalah memang uji nabi seluruh yang di laut itu halal, boleh dimakan. Dan dia walaupun dia punya negara statusnya secara hukum, tapi secara umum itu kita diperbolehkan untuk mengonsumsi itu karena itu halal memang secara zat dan secara secara zat dan secara sifat ya. Nah, tapi di sini juga pemerintah kita sudah membuat peraturan yang baik dan yang bagus yang relevan untuk menjaga kelangsungan biota laut, untuk menjaga laut itu supaya jangan istilah itu dibombardir wong dengan penangkapan yang kurang sesuai dengan alam. Nah, artinya ini kita hargai. Ketika kita sudah menghargai peraturan yang dibuat pemerintah, ketika kita sudah melaksanakan dan mentaati peraturan itu, yang peraturan itu sesuai dengan Quran, maka insya Allah kita tergolong wong yang ngikuti Al-Quran ini tadi. Ngikuti dari petunjuk Allah untuk menjaga kelestarian alam baik di darat maupun di laut. Karena ketika kita
tidak melakukan akhlak yang baik terhadap alam, tapi sebaliknya kita melakukan akhlak yang buruk terhadap alam, itu adalah kata Allah konsekuensinya pertama kita tentu dapat dosa karena kita merusak buatan Tuhan. Iya. Nah, buat dola misalnya buat minuman, datang aku tadi minuman ku masuk ila debu, ku masuk ila bekas Iya. bubuk ini Singgung loh. singgung buat dola sedikit banyu itu ngelantak kerai Iya, lain. iya. Nah, apalagi ini buatan Allah ada Benar, kita rusak-rusak, kita gawe kan yang tidak benar. Iya. Nah, itu tentu kita akan berdosa di hadapan Allah. Dan yang kedua, kalau kita merusak alam, alam itu kaget bakal merusak kita dewek. Contohnya yang paling konkret, yang ini banjir ini tadi. Oke. Nah, baik jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja sedikit daripada kajian singkat kami pada petang hari ini. Semoga bisa menjadi ibrah dan menjadi pelajaran serta bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami selaku narasumber mohon maaf apabila ada khilaf dan salah. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Kesalahan dan kekhilafan hanya milik manusia, yakni kami ini selaku manusia biasa. Iya. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemutlakan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kami mohon maaf apabila ada khilaf dan salah. Kami ucapkan terima kasih. Akhirul kalam wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Muhammad Setiawan, dan kita akan undang kembali di esok hari dalam program Hikmah Ramadan ya, dengan beragam tema yang disampaikan. Dan dulu kita lanjut kembali dengan nuansa lagu-lagu religi ya di kesempatan sore hari ini sudah kami siapkan untuk dulur pendengar di mana berada ya, lagu-lagu religi untuk dulur di hari ini. Kali ini dengan Forgive Me ya, duet antara Wali dan juga Mustafa Atef. For every sin